Pemirsa, sosok dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dicari-cari oleh Komisi 1 DPR RI ketika tidak menghadiri rapat bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf pada Senin siang. Ketidakhadiran Dudung pun kembali membuat sejumlah anggota DPR mempertanyakan sikap Dudung yang selalu absen rapat dengan Komisi 1. Ini begini, ketidakpatuhan. Ya. Mengenai kasus awalnya Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menjelaskan alasan ketidakhadiran Menhan Prabowo Subianto dalam rapat yang membahas tentang rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk 2023. Tertutup ya, seperti biasanya. Baik. Mutia mengatakan berdasarkan surat yang diterima, Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Filipina. Prabowo pun diwakilkan oleh Wamenhan M. Herindra. Ya, karena kita justru sementara Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman tidak dapat hadir lantaran sedang berkunjung ke Kodam 2 Sriwijaya untuk memeriksa kesiapan operasi Satgas Yonif. Usai penjelasan dari Mutia, satu persatu anggota Komisi 1 mempertanyakan sikap Dudung yang selalu absen rapat dengan Komisi 1. Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Hadir ya Pak Panglima, para Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga jajaran yang lainnya. Dan memang kalau secara aturan memang bisa diwakilkan. Tapi kan ya kita juga menghargai para Kepala Staf juga yang menghargai. Ya kita memohon juga rapat yang berkaitan akan nasib prajurit TNI dan juga menjaga kedaulatan negara kita ya sebaiknya dihadiri langsung oleh para Kepala Staf, khususnya Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, karena mengingat banyaknya hal-hal yang perlu kita bahas, ya memang ke depan bisa kita agendakan langsung, tapi untuk ke depannya supaya rapat kita ini bisa berjalan dengan baik dan kita tetap saling menghargai sama, ya mohon sebaiknya Kepala Staf Angkatan Darat juga turut hadir agar kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Pejabat tertinggi di Kemhan TNI di rapat anggaran ini saya kira sudah yang kesekian kali ya, mungkin kayaknya sudah ketiga kali. Dan selama itu kan kita selalu membuat catatan-catatan. Pak Panglima TNI selalu datang, terima kasih Pak Panglima. Tapi yang lain kelihatannya beberapa kali absen dan dulu juga kita selalu mendorong yang terakhir kali besok harus datang gitu, tapi selalu terulang juga gitu loh. Nah sayang sekali kalau ini terjadi terus-menerus, sementara kita juga berusaha serius untuk membantu teman-teman TNI untuk ada peningkatan anggaran dan sebagainya. Jadi harapan kami tolong ada perhatian yang cukup serius Pak, karena kalau jadwal ke bawah saya kira kan harus bisa diatur Pak. Ya, kalau dipanggil Presiden harus rapat di istana, ya kita bisa memahami, kita bisa maklumi. Tapi kalau rapat dengan anak buah, dengan Komisi 1, masa lebih penting dengan anak buah sih? Saya nggak tahu bagaimana hierarki disipliner di TNI, tapi setahu saya kalau TNI itu dipanggil orang yang pangkatnya di atasnya itu, yang di bawah tinggal semua. Tapi ini justru seolah-olah lebih mementingkan acara dengan di bawah daripada dengan mitra di Komisi 1. Jadi mohon maaf Pak, kita kadang-kadang kan kita ini merasa tetangga sebelah kita ini selalu mendapatkan anggaran tambahan, perhatian lebih baik. Tapi mereka kalau rapat dengan mitranya, wah dari jajaran paling tinggi sampai eselon yang paling bawah yang mungkin ikut semua Pak. Enggak pernah ada pimpinan tertinggi kok nggak datang gitu loh. Nah sementara di kita ini, ya ini sudah terulang kesekian kali. Saya kira Pak Wakil sudah beberapa kali mewakili kan di sini. Jadi mohon perhatian pimpinan. Saya khawatir ini nanti jadi catatan yang keempat. Bahwa ini yang terakhir kali, itu catatan yang keempat kali. Jadi mohon kebijakan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan yang sangat urgen dan penting hari ini. Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat. Dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini. Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini.
Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR. Bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat. Hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan. Kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui. Tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, ya terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Ulang, Pak. Kalau memang rapat Tim TV One mengabarkan. KKL ini bisa dibuka, saya harus ketok ulang. Bapak Ibu setuju dibuka? Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantah isu ketidakharmonisan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Isu ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI dan Kasat sempat diungkit dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dikabarkan tidak harmonis dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Panglima TNI membantah isu ketidakharmonisan dengan Kasat. Andika merasa hubungannya dengan Dudung tidak masalah. Andika dengan tegas menyampaikan bahwa kerjanya sebagai Panglima TNI sesuai dengan tugas dan aturan main. Hubungan Bapak dengan Pak Dudung maksudnya baik-baik saja kan Pak? Atau memang ada hal-hal yang tidak sama, mungkin tidak sependapat? Ya, dari saya tidak ada. Karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi nggak ada yang kemudian berjalan berbeda. Kalau dari Bapak kan tadi katanya baik-baik saja, tapi kalau dari Pak Dudung emang ada sensitivitas sendiri ke Bapak atau gimana sih Pak? Itu ditanyakan langsung saja. Kalau Pak Andika merasanya baik-baik saja ya Pak? Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan, jadi nggak ada yang berbeda dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita. Tapi kami ingin juga dengar dari Pak Wamen. Perihal ketidakharmonisan Andika Perkasa dengan Dudung Abdurrahman diungkit oleh Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama TNI. Tim TV One mengabarkan.
Isu tidak diterimanya anak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman ke Akademi Militer ikut mencuat di tengah dugaan ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun isu tersebut langsung dibantah oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Timika, ya. Kami sebenarnya butuhkan Kasat itu hadir di sini untuk menjelaskan. Nama anak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman ikut terseret dalam isu dugaan ketidakharmonisan antara Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pertanyaan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon saat menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Senin kemarin. Penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Legislator dari fraksi PDIP itu meminta penjelasan mengapa kemudian urusan itu sampai menimbulkan isu keretakan hubungan antara kedua jenderal tersebut. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak Kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak Kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak Presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh, anak ke saya. Kenapa urusannya emang kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk Akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi 1 Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Dari saya tidak ada. Tak mau isu tersebut menjadi bola liar, Jenderal Andika kemudian menyanggah dan menyebut anak Jenderal Dudung Abdurrahman telah bergabung masuk ke Akademi Militer. Terkait anak Pak Dudung disebutkan tidak lolos Akmil itu bagaimana? Sekarang sudah masuk. Sekarang sudah masuk, jadi bagian dari mereka yang diterima. Kalau seperti yang sudah-sudah adalah isu ketidakharmonisan antara kedua perwira tinggi TNI tersebut mencuat saat rapat soal anggaran antara Komisi 1 DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Gelagat ketidakharmonisan keduanya mulai terekspos karena Jenderal Dudung diketahui sudah beberapa kali tidak menghadiri rapat yang dihadiri Jenderal Andika Perkasa dalam berbagai acara resmi. Tim TV One mengabarkan. Memang gelondongan ya Pak sifatnya. Bapak Menhan, Wamenhan, gelondongan begitu. Saya tidak tahu ini detailnya seperti apa.